Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk Pak Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi berjudul biaya overhead pabrik. Next. Anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri, Safakansa Aulia, dengan NIM terakhir 210, dan rekan saya, Disa Dinta Maulana, dengan NIM akhir 214. Next. Ini adalah outline materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian biaya overhead pabrik. Yang kedua ada karakteristik biaya overhead pabrik. Yang ketiga ada biaya pada kategori biaya overhead pabrik. Yang keempat ada langkah menghitung tarif biaya overhead pabrik. Yang kelima ada metode alokasi biaya overhead pabrik. Dan yang keenam ada cara menghitung harga pokok produksi. Next. Yang pertama ada pengertian biaya overhead pabrik. Next. Biaya overhead pabrik merupakan berapa banyak jumlah anggaran yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan pada bahan baku setiap produksi, dan juga biaya untuk upah tenaga kerja. Dengan kata lain, biaya overhead merupakan aspek penting atau utama bagi suatu perusahaan dalam upaya mencapai tingkat produksi perusahaan. Sehingga dalam biaya overhead, di dalamnya mencakup seluruh biaya kegiatan produksi, baik tenaga kerja itu sendiri. Sedangkan pengertian anggaran biaya overhead pabrik adalah serangkaian biaya yang sudah dirincikan yang terdiri dari biaya pada proses yang dikeluarkan untuk produksi dan juga segala proses yang nantinya terjadi pada saat produksi. Anggaran biaya tersebut dapat berupa tempat produksi, waktu produksi, dan lain sebagainya. Next. Lalu ada pengertian biaya overhead pabrik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dunia dan Abdullah. Menurut Dunia dan Abdullah, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang merujuk kepada bahan langsung dan juga tenaga kerja yang membantu setiap proses kegiatan pabrik. Menurut Charter, biaya overhead pabrik adalah segala anggaran yang digunakan sebagai sarana berjalannya proses produksi, seperti manufaktur yang dimasukkan ke dalam anggaran biaya, selain anggaran biaya untuk bahan baku langsung dan juga tenaga kerja. Next. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik biaya overhead pabrik. Menurut Susilawati tahun 2009, segala proses pengelompokan keuangan overhead pada suatu perusahaan harus berdasarkan berbagai ciri khas yang dibagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama biaya tetap. Biaya tetap atau fixed cost merupakan sebuah anggaran yang bersifat konsisten pada setiap bulannya, tanpa memperhatikan pengaruh luar dari setiap produksi dengan penentuan kebijakan, waktu yang ditentukan, dan lain sebagainya. Contoh biaya tetap adalah ya upah, pajak, asuransi, dan biaya penyusutan, kecuali yang menggunakan performance method. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah sebuah anggaran yang pengeluarannya tidak menentu atau dapat berubah-ubah, tapi konstan pada setiap itemnya. Dalam kata lain, pengeluaran terjadi secara tidak menentu menyesuaikan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga apabila kegiatan perusahaan meningkat, maka juga akan terjadi peningkatan anggaran perusahaan. Begitu juga sebaliknya. Biaya yang termasuk jenis biaya variabel ini adalah biaya bahan baku yang pemerolehannya secara langsung, biaya tenaga kerja yang didapatkan secara langsung, dan energi. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan bentuk biaya yang bersifat perpaduan antara biaya tetap dan biaya variabel. Dalam kata lain, biaya semi variabel merupakan sebuah biaya yang perubahannya tidak stabil dengan berbagai kegiatan perusahaan. Adapun biaya yang termasuk jenis biaya variabel antara lain adalah tenaga kerja tidak langsung, tingkat pemeliharaan dan perawatan, tingkat peralatan yang digunakan dalam proses produksi, dan bahan baku yang diperoleh secara tidak langsung. Next. Selanjutnya ada biaya pada kategori biaya overhead pabrik. Next. Ada beberapa macam biaya pada kategori BOP, yaitu yang pertama, bahan penolong atau mentah. Bahan penolong merupakan sebuah bahan yang menjadi salah satu bahan dari suatu produk, tetapi tidak melebihi biaya pada produk tersebut. Misalnya, ada pada sebuah perusahaan laundry yang termasuk bahan penolong adalah setrika, parfum, dan lain sebagainya.
Yang kedua, ada tenaga kerja tidak langsung. Ini dapat diartikan sebagai sebuah anggaran atau biaya yang diberikan kepada tenaga kerja, tetapi pada setiap gaji yang diterima tidak dapat diberikan secara langsung atas suatu pesanan tertentu dan sebagainya. Biaya tenaga kerja tidak langsung dapat berupa THR, biaya untuk kesejahteraan pekerja, dan lain sebagainya yang dikeluarkan sebagai bentuk anggaran biaya yang tidak langsung. Yang ketiga, ada perbaikan dan pemeliharaan. Perbaikan dan pemeliharaan merupakan biaya yang termasuk ke dalam anggaran suku cadang dan juga anggaran bahan setelah pakai, serta anggaran jasa untuk segala perbaikan yang digunakan selama proses produksi. Pemeliharaan dan perbaikan tersebut dapat berupa anggaran untuk pemeliharaan mesin, kendaraan, serta barang-barang pendukung lainnya dalam proses produksi. Next. Selanjutnya ada penilaian terhadap aktiva tetap. Kategori ini merujuk kepada segala penilaian terhadap aktiva tetap merupakan sebuah anggaran penyusutan alat produksi dan segala aset yang ada pada perusahaan. Lalu ada biaya berlalu waktu. Biaya berlalu waktu adalah biaya yang timbul dalam berlalunya waktu. Maksudnya adalah seperti contoh anggaran untuk asuransi, keselamatan karyawan, seperti asuransi kecelakaan dan kesehatan, dan juga segala anggaran dalam segala kerugian yang terjadi. Lalu yang terakhir ada biaya overhead pabrik lain. Biaya overhead pabrik lain merupakan biaya yang penentuan pengeluarannya disesuaikan atau ditentukan oleh pihak lain. Seperti contohnya biaya untuk listrik yang penentuannya disesuaikan oleh PLN. Next. Selanjutnya ada jenis biaya overhead pabrik. Ada dua jenis biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama biaya overhead pabrik langsung, merupakan biaya yang ada pada suatu departemen serta manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh departemen tersebut. Lalu ada biaya overhead pabrik tidak langsung, merupakan biaya yang manfaatnya bisa dirasakan departemen terkait dan departemen lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada langkah menghitung tarif biaya overhead pabrik. Ada berbagai tahap yang dijalankan pada proses perhitungan biaya overhead pabrik. Yang pertama, penyusunan anggaran. Peningkatan kapasitas merupakan hal yang wajib diperhatikan apabila kita mulai menyusun BOP, karena ada peningkatan kapasitas terdapat beberapa jenis kapasitas, yaitu kapasitas teoritis yang merupakan bentuk kecepatan penuh pada produksi, kapasitas aktual yang merupakan perancangan beberapa jumlah output yang akan dilakukan pada tiap periode, kapasitas praktis yang merupakan perkiraan bagi perusahaan untuk beroperasi, dan yang terakhir adalah acuan rata-rata pada tiap fluktuasi untuk dilakukannya pemerataan. Tahap yang kedua ialah dasar yang digunakan sebagai acuan dalam beban yang digunakan BOP pada tiap produk, dan tahap terakhir adalah melakukan perhitungan tarif yang digunakan untuk BOP. Perhitungan tarif BOP dilakukan apabila sebuah kapasitas telah mencapai tingkat yang sesuai target dalam anggaran yang sudah disesuaikan dengan biaya untuk BOP. Rumus BOP adalah tarif BOP sama dengan BOP yang dianggarkan dibagi taksiran dasar pembebanan. Selanjutnya ada metode alokasi biaya overhead pabrik. Yang pertama ada metode alokasi langsung atau direct allocation method. Metode ini yang paling sederhana dan paling sering digunakan oleh departemen dalam proses alokasi biaya yang nantinya memberi dukungan terhadap bagian produksi. Kelebihan dari metode ini ialah sangat mudah untuk digunakan bagi seluruh penggunanya dan tidak perlu melakukan prediksi yang berasal dari divisi pendukung antara yang satu dengan yang lainnya. Dan kelemahan dari metode ini berada dalam perhitungan timbal balik. Gambar tersebut menjelaskan bahwa sebuah anggaran antar unit atau departemen, unit 1 dan 2 diarahkan untuk departemen produksi 1 dan 2. Selanjutnya ada metode alokasi bertahap atau direct allocation method. Metode ini terdapat pengaruh interaksi pada departemen pendukungnya, tetapi metode ini tidak sepenuhnya mengingat adanya pengalihan pada salah satu segmen departemen jasa. Oleh karena itu, dalam kata lain, departemen jasa yang pertama dipilihlah yang akan menjadi kontribusi jasa yang lebih besar dibandingkan dengan departemen yang dipilih selanjutnya. Gambar tersebut menjelaskan bahwa anggaran pada unit atau departemen 1 akan dialihkan kepada departemen 2. Lalu departemen 2 atau jasa tersebut memberikan jasa kepada bagian produksi yang nantinya dilakukan pengarahan lagi kepada bidang produksi 2. Selanjutnya ada metode alokasi timbal balik atau reciprocal allocation method.
Metode ini merupakan timbal balik dalam bentuk jasa yang sebelumnya diberikan oleh departemen jasa yang lain. Oleh karena itu, tiap departemen akan saling ketergantungan dengan bentuk penerimaan jasa yang lainnya sesuai dengan apa yang tiap departemen terima. Gambar tersebut menjelaskan bahwa pada unit jasa 1 dan 2 saling memberi dan menerima biaya yang nantinya digunakan untuk penentuan biaya keseluruhan dan juga sebagai bukti bahwa adanya interaksi antar departemen. Selanjutnya ada cara menghitung harga pokok produksi. Yang pertama ada metode full costing. Metode full costing merupakan penentuan harga yang sudah dilihat secara kompleks mengenai bagaimana proses produksi berjalan. Perhitungan kompleks tersebut dapat dimulai dengan beberapa anggaran yang digunakan dalam bahan baku produksi, sumber daya manusia secara langsung, dan juga BOP. Metode full costing juga memberikan metode untuk dilakukannya penambahan biaya non-produksi. Laporan harga pokok produksi metode full costing itu yang pertama ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, dan harga pokok produksi. Selanjutnya ada metode variable costing. Variable costing merupakan sebuah metode dengan menggunakan biaya apa saja yang dimasukkan dalam proses produksi. Biaya tersebut memasukkan unsur yang digunakan dalam proses produksi saja. Contohnya seperti bahan baku produksi, sumber daya manusia, dan juga BOP. Laporan harga pokok produksi metode variable costing itu yang pertama ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan harga pokok produksi. Selanjutnya ada studi kasus. Di sini PT Sinar Jaya memproduksi dan menjual meja dari bahan kayu. Dapat diketahui data operasionalnya yaitu harga jual per unitnya 600.000, biaya produksinya itu ada biaya variabel per unit yang terdiri dari bahan baku sebesar Rp150.000, tenaga kerja langsung sebesar Rp50.000, overhead pabrik variabel sebesar Rp20.000, dan biaya tetap per tahun sebesar Rp14 juta. Lalu persediaan barang jadinya, ada unit persediaan awal, unit yang diproduksi sebesar 100 unit, dan unit yang terjual sebesar 80 unit. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun adalah Rp8 juta. Biaya pemasaran variabel per unit itu adalah Rp50.000 dikali 80 unit sama dengan Rp4 juta. Pertanyaan yang terkait, hitunglah HPP dengan menggunakan metode full costing dan buatlah laporan laba ruginya. Biaya produksi metode full costing, yang pertama ada bahan baku sebesar Rp150.000, tenaga kerja langsung sebesar Rp50.000, overhead pabrik variabel sebesar Rp20.000. Overhead pabrik tetap itu 14 juta dibagi 100. Jadi sama dengan 220.000 tambah 140.000 sama dengan 360.000. Maka HPP yang diperoleh adalah Rp360.000. Laporan laba rugi dengan metode full costing. Pertama ada penjualan 80 dikali 600.000 sama dengan 48 juta. HPP-nya yang pertama ada persediaan awal sebesar Rp0. Lalu harga pokok produksi yaitu 100.000 dikali 360.000 sama dengan Rp36 juta. Barang tersedia untuk dijual itu berarti Rp36 juta dan persediaan akhir itu 20 dikali 360.000 sama dengan Rp7.200.000. Harga pokok penjualan di kredit sebesar Rp28.800.000. Laba kotor di kredit sebesar Rp19.200.000 dan beban administrasi dan penjualan sebesar Rp12.000. Jadi laba bersihnya itu Rp7.200.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.